Selamat datang di Pasangan Receh. Pasangan Receh ini adalah konten baru di Denny Cagur TV. Ya, inilah pasangan recehku. Ya, alhamdulillah. Aku juga pasangan recehmu ya. Pokoknya di pasangan receh ini kita akan bicarakan tentang rumah tangga kita yang sangat receh. Recehan banget ya. Iya. Nah, Mi, kalau menurut Mami, cewek itu perlu matre atau enggak? Ya harus lah, kita harus realistis. Matre dong, kamu cewek matre ya? Emang hidup bisa cuma makan cinta? Ya enggak lah. Ya, tapi jangan matre-matre banget. Iya. Kalau misalkan makan cinta hidup mah, Enggak, maksudnya konsep materinya di otak Mami itu gimana? ya harus realistis dong, Ki. Kan namanya rumah tangga, nanti ke depannya akan punya anak, kebutuhan banyak. Ya harus dong, harus cuma menilai bukan karena cinta aja, tapi harus melihat oh dia punya masa depan atau enggak gitu. Oh, gitu bukan karena ini duitnya banyak nih deketin gitu. Oh enggak sih. Enggak. Oh, coba tapi ada harapan, ada prospek masa depan akan lebih baik. Nah, itu. Oh, oke. Nah, kalau ngomong tentang cewek matre, kita punya video pasangan receh. Ini tentang seberapa matre pasangan kita. Kita lihat. Ini dia video. Ini amat sih hidup. Nyari makan aja susah amat, mesti ngorek-ngorek tong sampah, nyari kardus, nyari plastik. Kamu mah ngeluh aja, udah jalanin aja dulu. Namanya juga kita lagi berusaha, siapa tahu berubah. Jalanin gimana? Nggak enak tahu hidup susah. Lagian kamu tuh kenapa nggak jujur aja sih dari dulu sama aku? Kamu tuh bilang kalau kamu tuh orang miskin. Aku udah jujur kok, aku nggak punya apa-apa. Jujur apa? Hah? Kan aku sering bilang kalau kamu harta aku satu-satunya. Kamu malah ngomong so sweet. Tuh, papi kan itu udah jujur sama mami. Harta papi satu-satunya tuh mami. Iya Pi, tapi kan Papi inget nggak zaman dulu? Yang mana? Yang waktu kita masih pacaran. Iya. Sebenarnya nggak perlu kita mengungkapkan kita minta ini minta itu ya, karena itu pasti dicap cewek matre banget ya. Iya. Tapi dari segi obrolanku Mami bisa menilai kayak zaman dulu nih ya. Nah, Ya, ini kisah nyata, kisah ini nyata. kisah nyata. Zaman dulu waktu kita pacaran inget nggak? Iya. Kalau teleponan, misalkan teleponan lagi di mana? Aku lagi di jalan, mau pulang ke rumah. Oh ya udah, terus udah nyampe rumah sayang. Oh udah, sebentar aku lagi mau dibukain pintu nih, lagi nungguin orang bukain pintu garasi. Udah tenang dalam Pintu hati. pagar. Pintu garasi Oh, dulu garasi, Papi iya, bilangnya. garasi, iya, garasi. Ah, dalam hati udah tenang, punya garasi. Berarti rumahnya segede apa dong kalau Iya. punya garasi? Minimal ya ada garasi pasti Ada di rumah. dalamnya rumahnya udah oke Gede lah. gitu. Udah. Teleponan lagi di mana sayang? Lagi di kamar aja sayang, lagi ngapain? Lagi nonton TV. Itu udah penilaian kedua plus tuh. Punya Ah, kamar. Di kamarnya ada TV. Berarti ekonomi menengah ke atas lah. Menengah ke atas Iya. lah. Karena dulu gue setiap pulang syuting atau pulang dari mana menuju ke rumah tuh kita teleponan. Teleponan Iya. bisa sampai 1 jam dah segitu deh. Teleponan bisa sampai nyampe rumah. Nyampe rumah. Dari di jalan sampai rumah segala macam. Jadi meskipun aku belum Oh, sempat jadi datang, saat itu saat teleponan tuh mami sebenarnya lagi nilai. lagi menilai. Gue baru tahu. jadi pas saat Berarti di ditelepon otak mami kesimpulannya papi dulu punya garasi. punya garasi, di kamarnya ada TV, terus pokoknya orang menengah ke atas lah, karena Iya. kalau di telepon tuh sambil membayangin tuh, oh dia lagi di jalan gini, oh di rumahnya dibukain garasi, oh lagi di kamar masuk kamar, oh ada TV, suara air mandi di kamar mandi di kamarnya, oh gini-gini, Iya. sambil menilai. Ternyata Ini karena kita sebelum ketemu ya. sebelum ketemu, Sebelum mami ke Jakarta. Enggak, iya, Kita udah ketemu, ke udah Jakarta. pacaran. Sebelum aku main ke rumah. Masih teleponan masa-masa pacaran di Nah. bulan-bulan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu masa-masa penilaian kan. Tek, pas udah mulai deket, dia udah bawa keluarga ke Garut. Terus keluarga aku udah oke, udah ngizinin. Kan aku nggak boleh tuh keluar kota. Iya. Ya, pas udah karena pertemuan keluarga, akhirnya diizinin datang Ke rumah ke ke Jakarta. Datanglah ke Jakarta, Rumah dibawa papi ke rumah. ke kontrakan gue yang terakhir. Dan Kontrakan aku pun baru tahu itu kontrakan setelah menikah. Ya, jadi udah ya, jalan sepanjang jalan itu menuju ke rumahnya udah deg-degan. Udah ngebayangin apa yang ada di bayangan-bayangan sebelumnya waktu masa teleponan Teleponan. waktu itu. Jadi udah bayangin rumahnya kayak apa, terus gimana ngelewatin rumah pertama.
Ada rumah besar, putih, gede, dalam hati. Wah, ini rumahnya nih. Lewat, ternyata bukan itu. Hah, bukan. Masuk komplek. Masuk komplek, oh rumahnya masuk komplek nih. Keluar. Keluar komplek. Soalnya gue lagi motong jalan. Lewat komplek. Lewat Keluar komplek. Ya Allah, ngelewatin lagi. Ada, kok masuk perkampungan gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pasti rumahnya paling gede di kampung itu. Dalam pikiran aku. Masuk gang. Masuk gang. Masuk rumah gede, ngelewatin rumah gede lagi. Nah ini nih ditungguin mau masuk. Lewat lagi. Udah jauh, ini kok nggak nyampe-nyampe gitu. Ternyata pas tek, berhentilah di satu rumah yang nggak kepikiran sama sekali. Aku pikir aku mungkin gini, mungkin ini rumah pembantunya, dia mau ngambil kunci di sini. Ini pembantu harian yang biasa pulang pergi ke rumahnya. Dia mungkin mau ngambil kunci rumahnya di sini karena di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Mungkin pikiran aku seperti itu. Ternyata pas diklaksonin, kucuk, yang keluar adeknya. Yang keluar adeknya. Dede ya. Karena nggak ada pintu garasi di situ, aku lihat ternyata Dede buka pintu apa? Pintu kayu dari bambu dan dibukanya gini, cuk diangkat, jadi diangkat, ditaruh lagi, bukan digeser atau apa. Jadi bokap gue dulu bikin pintu bambu, ininya dibolongin buat ngunci, jegrek gitu, udah asal nggak rubuh. Nah itu ternyata yang ada di otak bini gue pintu garasi. Pintu garasi. Ternyata yang diomongin sama dia pintu garasi itu. Kan nggak sama, di Garut aja nggak ada pintu garasi kayak gitu. Cuma di rumahnya dia. Udah. Terus Udahlah, masuk ya. masuk ke dalam. Ternyata pas di dalam disuruhlah istirahat karena perjalanan jauh dari Garut. Ada adik-adiknya perempuan, ada mamanya. Terus teh istirahat di kamar Kiki aja gitu. Aku masuk ke dalam bingung. Ini kamarnya yang mana? Karena ruangannya kecil-kecil. Dibawalah ke kamar Kiki. Duduk di kamar Kiki, terus aku tanyalah sama adeknya. Kiki di sini tidur sama siapa? Sama Mbak Wiwit, adeknya yang perempuan. Oh, di sini ada berapa kamar? 2 kamar. Di sebelah sana Mama sama Papa. Oh, lah anaknya kan 5. Terus Bang Den tidur di mana? Kataku. Ditunjuklah di sana teh. Di sana di mana? Pas aku lihat di ruang TV. Oh, jadi selama ini kalau dia telepon bilang lagi nonton TV di kamar tuh memang tidurnya di ruang TV. Ya Allah. Ya, dan itu adalah kontrakan papi yang terakhir ya. Ya. Nah, dari yang di situ juga ada di salah satu video kita. Nah, itu rumah pertama waktu mami kita udah pacaran ya. Ya. Oke. Tapi akhirnya aku bisa membuktikan semua highland kamu ada di rumah kita sekarang. Alhamdulillah. Ya. Oke ya. Menurut kamu aku matre nggak? Enggak sih. Dari awal sih emang dari pertama kenal pun nggak pernah ngomongin Ingat nggak dulu? apa. Aku inget banget dulu waktu masa pacaran. Aku cuma bilang gini, dia SMS, terus dia telepon, aku belum bales. Terus dia bilang, kok kamu belum bales sih? Aku SMS dari jam berapa gitu, kok belum balas-balas? Lupa, aku belum isi pulsa. Kamu pikir aku ngasih kode ya? Kalau aku minta diisiin pulsa. Ingat gak kamu bilang apa dulu sama aku? Oh, ya. Aku tuh paling benci ya sama cewek matre. Aku cuma bilang, aku belum isi pulsa, dia bilangnya langsung, aku paling benci ya sama cewek matre. Karena lu susah. Oke. Nah, itu tema tentang cewek matre yang pernah terjadi di rumah tangga kita, pasangan receh itu. Oke, dan sekarang kita akan bahas video berikutnya. Masak. Masak. Mami tahu nggak masakan kesenangan papi apa? Tahu, cemikal. Cemikal, Sayur lodeh. sayur lodeh. Terus paru goreng. Nah, mau tahu gimana jadinya di saat gue lagi pengen makan dan kebetulan istriku yang pengertian ini lagi pengen masakin buat gue. Ini istri soleha, istri yang luar biasa. Kalau suaminya lapar, dia pengen masakin seperti di video ini, kita lihat. Nih, makan malam cuma pakai singkong doang sama ubi. Mami kan belum masak, emang sengaja pengen masakin papi. Emang papi lagi pengen dimasakin apa nanti malam? Masakin opor ayam aja, Mi. Ayam tuh sekarang lagi mahal banget, Pi. Kalau nggak sayur lodeh aja deh. Jam segini sayur lodeh udah pada habis kali di pasar. Dan telur ceplok juga nggak apa-apa, Din. Udah Mami masakin buat kakak Abi bikin mie rebus. Kalau nggak beli matang aja lah tuh di warung Padang. Papi ini gimana sih? Mami kan lagi pengen masakin buat papi, malah suruh beri mateng. Gimana sih? Emang gak mau dimasakin Mami?
Singkong dah. Tuh, Mami gimana sih? Lagian, tapi minta dimasakin yang nggak ada di rumah gimana sih? Ya nggak usah nawarin. Tadi sebelumnya minta ditawar mau makan apa. Mau pertama mau bikin apa? Opor ayam Tahu mahal. ayam lagi mahal. Nah, ngapain nawarin? Terus kan papi minta juga minta dimasakin apa lagi? Sayur lodeh. Iya, papi nggak kira-kira mintanya udah sore gitu, di pasar udah nggak ada orang yang jualan sayur lodeh. Ya ngapain nawarin? Terus papi minta lagi telur ceplok deh yang gampang, yang biasa di rumah banyak. Iya, telurnya juga kan udah ada sama anaknya sendiri. Ya nggak usah nawarin masak kalau gitu. Udah Ya gitu adanya singkong ya makan singkong. disuruh beli malah marah-marah. Tuh Ya kan yang dimasak pemborosan. nggak ada, disuruh beli marah gimana sih? Ya kan pemborosan kalau beli Pi. Udah makan yang ada aja. Itulah kadang wanita itu memang tidak pernah salah. Apapun yang terjadi, kadang pada akhirnya pria harus mengalah, seperti di video yang tadi. Nah, kita lihat lagi pasangan receh berikutnya adalah pasangan receh berikutnya. Ini cerita tentang kawin lagi nih. Kalau ini beneran, kalau papi mau kawin lagi boleh nggak? Mana ada sih Pi perempuan yang mau dimadu? Tapi katanya mami ada syaratnya kalau papi mau kawin lagi. Iya ada, kecuali kalau papi bisa. Tadi dulu syaratnya apa? Ya lihat aja di video yang satu ini. Oh ini nih, gue boleh kawin lagi asal syaratnya ini. Nih, papi mau nanya, tapi mami jangan marah ya. Emangnya papi mau nanya apa? Kalau papi kawin lagi boleh nggak? Boleh, tapi papi harus belajar bahasa Inggris dulu, terutama tentang singular dan plural. Maksudnya gimana? Misalnya gini nih, Pi. Kalau satu mobil itu one car. Kalau dua mobil, two car. Ah, gampang itu, papi udah bisa. Tinggal tambahin es doang di belakangnya. Nah, betul. Dan itu juga berlaku buat papi. Misalnya? Jadi gini, papi kalau satu istri itu papi mampu. Kalau dua istri, papi mampus. Itu sih sama aja dengan kata lain nggak boleh. Ya iyalah Pi, mana ada perempuan mau dimadu? Ya bilang aja nggak boleh pakai ngasih syarat. Syaratnya masa mampus ya mati ya nggak boleh. Ya kalau ada yang mau orang kawin sama orang mampus ya nggak apa-apa, silakan. Kalau papi udah mampus mami ridho. Ya itu nggak boleh dong ya. Ya nggak boleh lah Pi. Ya, tenang aja, kamu satu-satunya buat aku. Oke, ya? itu jadi syaratnya buat yang nonton. Kalau mau kawin lagi harus belajar bahasa Inggris tentang singular dan plural ya, tentang tinggal nambahin huruf S. Jadi kalau mau kawin lagi kalian mampu, boleh kawin lagi asal kalian mampu. Nih, mami tuh kenapa sih seneng banget mainan jenggot? Iya, mami tuh seneng banget tau Pi mainin jenggot papi nih. Nih kebiasaan istri gue nggak di mana-mana kalau berduaan tuh seneng banget megang jenggot. Mau nggak kenapa? Katanya mengingatkan dia terhadap sesuatu. Wah, kadang gue cemburu banget. Ini dia videonya. Kenapa sih mainin jenggot mulu? Udah dong, ya orang lagi nonton juga. Ah, mami mah di sini mainan jenggot, di kamar mainan jenggot. Kenapa sih mami megangin jenggot papi mulu? Papi tahu nggak? Kenapa mami senang banget main-mainin jenggot papi nih? Kenapa emangnya? Jadi inget aja. Ingat apaan? Ingat sama mantan mami? Bukan. Mantan mami jenggotan? Bukan, Pi. Tapi jadi inget aja. Kalau dulu mami juga punya jenggot. Nih, beneran laki? Ih, enggak lah Pi, gimana sih? Kalau mami mah asli, itu mah cuma bercanda doang ya. Cuma di video doang, bercanda doang. Kalau ini mah mami wanita tulen papi. Wah, enggak, papi malah bener nih. Setelah video itu, gue jadi lebih curiga sama istri gue. Jangan-jangan mami pakai kerudung buat nutupin ini. Jakun, enak aja. Enggak, masa mami bisa hamil, bisa punya anak? Bisa aja bikin peranakannya dari seng. Enggak ada orang bisa direntalin itu rahim, ya enggak lah. Jangan-jangan kakak Abi dulu keluarnya bukan dari mami kali, dari knalpot. Enggak lah, Pi, asli. Mami wanita tulen. Asli, Ya. ya. Percaya kan? Iya, Kan percaya. kamu sudah merasakan. Iya. Dan anak-anak aku terlahir dari sana. Makanya kakak Abi kalau ngelihat mami nyanyi di sana tempat lahir beta. Iya.
Nah, jadi itu adalah salah satu video di pasangan receh. Oke. Nah, nih teman-teman yang di rumah coba buat kalian pasangan suami istri, kalian punya kode nggak sih kalau lagi kangen sama istri atau buat istri lagi kangen sama suami? Nah, biasanya kodenya apa? Karena kan setiap rumah tangga tuh kodenya beda-beda. Ya, kalau kameramen gue, lo udah kawin belum sih, Pet? Belum. Lo udah kawin? Tapi udah pernah kode nggak? Jadi kadang temen gue tuh kodenya macam-macam. Nah, kalau pengen melepas rindu, kangen-kangenan berdua, karena anak kita udah gede, kita punya kode. Ya. Kodenya apa? Kita lihat nih. Anak kita kan udah gede, gimana mulai nanti malam kita pakai kode isi pulsa. Oke juga tuh, setuju. Jadi mulai sekarang kita pakai kode isi pulsa ya. Isi pulsa ya? Aduh, lagi lobet nih, seharian mau syuting tadi. Isi pulsa yuk. Aduh, Pi, seharian ngurusin anak nih, Pi. Sinyalnya jadi lemah ini, aduh. Besok-besok lagi ya. Isi pulsa yuk. Ya, Pi. Lagi ganggu provider, Pi. Baru hari pertama. Pi, ini sekarang providernya udah benar. Sinyalnya bagus, baterainya full. Isi pulsa yuk. Tapi udah ganti kartu. Nah, itu ternyata kode kita isi pulsa. Mami kenapa sih? Mau Ya, isi pulsa Papi. berapa kali batal? Ya papi harus ngerti dong, sebagai perempuan kan, apalagi mami juga ada kerjaan lain selain ngurusin rumah, ngurusin anak, pasti sibuk, capek banget. Harus papi ngerti. Ada sinyalnya lemah lah, provider lagi gangguan. Ya udah papi ganti kartu aja. Masih mending ganti daripada ganti HP. Kalau ganti HP berarti ganti kartu sama rumah. Jadi tempat-tempatnya kita pindah gitu. Kalau ganti kartu doang, HP-nya masih yang lama. Kalau ganti HP itu udah otomatis kartu ganti. Jadi ke papi kayak pindah rumah, punya. Mendingan papi ganti HP sekalian. Enak aja loh. Nah, selain isi pulsa, kode yang dari dulu, dari awal-awal kita menikah, kita punya kode nih ya. Kalau pengen melepas rindu. Kode itu tercipta setelah resepsi pernikahan. Iya. Ingat nggak? Iya. Jadi Kode kita kodenya adalah apa? Silaturahmi. Jadi Kenapa? Jadi kodenya, nih kita silaturahmi. Ingat nggak? Kenapa bisa ada terucap silaturahmi itu? Nanti lupa. Jadi gini, karena waktu setelah resepsi pernikahan, dari awal resepsi sampai akhir nggak ada duduknya. Tamu tuh terus datang dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, aku tuh nggak duduk, berdiri terus salaman. Terus papi bilang gini, pegel ya, capek dari tadi kita terus aja salaman, silaturahmi nih, salaman sama orang. Nah sekarang yang salaman ini bukan ini. Kita Nanti kita yang silaturahmi yuk gitu ya. Nah sekarang kan kita silaturahmi sama yang lain, sama tamu. Nah nanti malam kita yang silaturahmi. iya gitu. Jadi silaturahmi itu kan berkunjung. Nah kode kita waktu itu silaturahmi Dia berkunjung. agar aku bisa berkunjung ke rumahnya. Silaturahmi kan bertamu masuk ke dalam rumah. Nah silaturahmi aku juga masuk ke dalam rumahnya. Makanya kode kita waktu itu silaturahmi, terinspirasi dari resepsi pernikahan kita, bersilaturahmi sama banyak orang. Ya? Ya. Oke, sampai situ dulu pasangan receh. Kita akan upload terus video-video terbaru yang ada di pasangan receh, dan kita akan ceritain juga semua hal yang pernah terjadi di rumah tangga kita. Semoga bisa jadi pelajaran, yang baik-baiknya diambil, yang buruk-buruknya jangan. Ya, oke, sampai ketemu lagi hanya di pasangan receh.